Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Bapak Insinyur Muhammad Akbar STMT. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan nama saya Nanda Nabila Aulia dengan NPM 2022-2220-1063. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di mana saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Banjir dan Ketersediaan Air Bersih di Distrik Wan, Kabupaten Merauke. Alasan saya memilih judul ini karena banjir dan kekurangan air bersih merupakan masalah nyata yang dihadapi masyarakat Distrik Wan, Kabupaten Merauke. Saya percaya bahwa solusi terbaik adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung, karena mereka yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di wilayahnya. Dengan menganalisis partisipasi masyarakat, saya menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta strategi efektif agar masyarakat bisa berperan aktif dalam mengatasi kedua masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Distrik Wan Kabupaten Merauke, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang berdampak banjir dan kekurangan air bersih. Berikut masuk ke latar belakang, yaitu peningkatan jumlah penduduk dan perubahan penggunaan lahan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Merauke, telah menyebabkan resiko bencana banjir dan menurunnya ketersediaan air bersih, terutama di Distrik Wan Kabupaten Merauke, yang memiliki curah hujan yang tinggi dan topografi datar. Infrastruktur pengolahan air bersih yang terbatas mengakibatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih, terutama saat musim kemarau, dan banjir yang terjadi berdampak pada kerusakan infrastruktur atau kesehatan masyarakat akibat tercemarnya sumber daya air. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir dan pengolahan sumber daya air disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterbatasan sumber daya, dan minimnya kurang dukungan pemerintah menjadi tantangan utama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi antara semua elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir dan peningkatan ketersediaan air bersih dengan harapan dapat memberikan wawasan dan strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta kontribusi pada pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Merauke. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir di Distrik Wan Kabupaten Merauke. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih di Distrik Wan Kabupaten Merauke. Dan permasalahan yang ketiga yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir dan penyediaan air bersih di Distrik Wan Kabupaten Merauke. Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir di Distrik Wan Kabupaten Merauke. Yang kedua, menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih di Distrik Wan Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir dan penyediaan air bersih di Distrik Wan Kabupaten Merauke. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat kebijakan. Yang pertama yaitu manfaat teoritis adalah penulisan ini dapat melengkapi literatur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya banjir dan sumber air bersih. Manfaat praktis yaitu penelitian ini menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat Distrik Wan untuk mendorong partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Dan manfaat kebijakan adalah penelitian ini dipandang sebagai sumbangan pemikiran bagi kebijakan dan pembentukan kebijakan pengelolaan banjir dan air bersih dengan paradigma partisipatif. Ada pula landasan teorinya. Penelitian ini didasari oleh beberapa teori, antara lain teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff yang menekan pentingnya partisipasi dalam pembuatan keputusan serta pelaksanaan dan evaluasi program. Selain itu, teori pengolahan sumber daya air dan Falkenmark dan Rockstrom menyoroti perlunya melibatkan masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya air melalui pendekatan berbasis komunitas.
Teori ini atau perilaku kolektif dari Olson pada tahun 1965 juga digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama, khususnya dalam upaya mempertahankan lingkungan. Berikut masuk di bab 2. Yang pertama yaitu alur penelitian. Pada alur penelitian ini, awalnya saya mencari judulnya. Judulnya yaitu Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Banjir dan Ketersediaan Air Bersih di Distrik Wuhan, Kabupaten Merauke. Berikut masuk ke identifikasi masalah dan studi literatur. Lanjut masuk ke tinjauan teori dan studi terdahulu. Lanjut masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya dapat ada 2, yaitu pengumpulan data dengan cara kuesioner, wawancara, dan observasi. Berikut yaitu analisis data yang caranya yaitu deskriptif dan inferensial. Masuk ke hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan, rekomendasi, dan selesai. Berikut masuk di bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Wuhan, Kabupaten Merauke. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, kualitatif dengan pendekatan survei. Yang ketiga yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di Distrik Wuhan, Kabupaten Merauke yang terdiri dari kepala keluarga, tokoh masyarakat, aparat desa, dan perwakilan pemerintah daerah. Yang keempat yaitu data dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Sekian dari presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih.